Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri Saja. Kepada semua penggemar channel Nuri Saja sing masih mantangi channel Nuri Saja, matur suwun sangat. Jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya, di-share videonya supaya bagi-bagi pengetahuan. Sekali lagi saya ingatkan, channel ini adalah channel pengetahuan. Ya, percaya tidak percaya terserah Anda, dilakukan atau tidak terserah Anda, diamalkan atau tidak terserah panjenengan semuanya. Tetapi saya perlu menyampaikan karena kita sama-sama belajar. Dengan begini saya pun ikut belajar ya, begitu. Jadi motivasi belajar karena ingin menyampaikan sesuatu. Baik. Kali ini kita kembali bersama Kang Ujang. Saya mengamati channel-channel beliau, video-video beliau. Dari pengobatannya terakhir saya upload ketika beliau mengobati orang yang kena santet akibat kirimannya sendiri. Dukun yang kalah perang dalam bersantet, ya, dia nyantet orang kembali ke dirinya sendiri. Jadi hati-hati kepada rekan-rekan atau mungkin barangkali orang-orang yang masih melakukan hal tersebut, karena bisa kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kalau baik syukur ya, kita berbuat baik akan kembali ke diri kita jadi baik. Kita melakukan kejahatan pada orang lain, kita pun akan mendapatkan kejahatan itu pada diri kita sendiri. Jadi hati-hati ya, kita sama-sama mengingatkan. Nah, channel-channel beliau, video-video beliau sekarang sudah merambah sampai Jawa Tengah. Ya, beliau sudah dari mulai petilasan Prabu Siliwangi yang ada di Jawa Barat, sekarang sudah mengalir ke Jawa Tengah. Ya, terakhir kemarin beliau menghadapi dukun dari Jawa Tengah ya, yang pakai keris itu, kemudian mentah itu ya. Nah, sekarang ini beliau merambah ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kota Tegal. Saya sudah berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tepatnya saya berada di makamnya Pangeran Purbaya yang mengupas tentang masjid peninggalan salah satu tokoh dulu, yaitu di yang kita sering kenal di film-film zaman dulu, yaitu siapa yang gitu loh, gitu ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Mak Lampir ya, di videonya ramainya begitu ya, di filmnya ya, yaitu tokoh Mataram yang tugasnya adalah memberantas bangsa-bangsa atau orang-orang musyrik ya, yang sebagai pengikut Mak Lampir. Yaitu siapa lagi kalau bukan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya ini masih keturunan Ningrat ya, dari keluarganya yaitu di Keraton Mataram ya, sepertinya pangeran ya. Beliau pangeran ya, Sutawijaya ya. Jadi masih anak turunnya Jawa Tingkir itu katanya ya. Seperti itu. Dia itu ditugaskan di daerah Pemalang sana ya, Pemalang Tegal ya, untuk membantu di daerah sana menghadapi kerajaan-kerajaan Buddha yang konon katanya dalam videonya Kang Ujang itu dengan anaknya Prabu Siliwangi malah. Nah, ini yang dulu masih mengikuti ajaran Buddha seperti itu. Ya, ayo, biar sahabat tahu nama gua Grandong, sahabat. Grandongnya malam-malam ya, kalau siap main aku foto. Nah, itu gimana ceritanya dulu? Grandong sama Mak Lampir sama dua-duanya itu satu ilmu mau ngerontokin, nggak suka dengan adanya Purbaya. Ada kerajaan Islam nggak suka. Tahun berapa itu, Pak? Tahun Wawu, dulu di sini tahun Wawu nih. Oh, ada. Tahun Wawu. Tahun Wawu itu apa, Pak? Ya 1000 tahun yang lalu. Oh. Nah, di sana sampai meninggalnya Pangeran Purbaya itu di situ. Nah, sekilas tentang Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya ini juga termasuk tokoh dalam menghadapi yaitu penjajah Belanda ya, dibantu dengan pahlawan nasional siapa itu yang aliran dari Bali, Jawa Bali itu, saya lupa namanya.
ya. Jadi tokoh nasional kok, saya lupa. Ya, sepertinya ini deh. Nah, ini deh ya. Jadi pangeran itu bekerja sama untuk melawan Belanda ya, seperti itu. Ya, zaman dulu kan waktu Belanda di sini kita masih sistem kerajaan, dan Belanda itu memang sengaja mengadu domba ya. Dividi et impera itu ya mengakibatkan peperangan antar bangsa sendiri, terutama Pangeran Purbaya dengan pangeran dari Cirebon. Yang kejadiannya itu di daerah Pemalang situ. Ya, karena memang Pangeran Purbaya ditugaskan di Pemalang untuk membantu Temenggung yang di sana. Dan karena juga memang Pangeran Purbaya itu punya istri orang sana, orang Tegal ya. Dari Temenggung siapa yang di sana itu ya. Nah, jadi pada intinya gini loh. Sahabat, saya akan ngajak Bapak ini ke makamnya Pangeran Purbaya. Purbaya. Umum Purbaya. Itu di Wakor. Mbah kami kepangkatnya ayam. Langsung ke Purbaya, Pak? Langsung ke Pak Purbaya, Pak? Ya iya langsung aja. Oh ini. Berarti lah. Itu kantornya. Ini pesariannya. Oh ini apa ya, Pak? Ini? Ini makomnya. Oh makomnya. Kalau di sana bukan? Itu makom yang punya makom. Mbah Kali Soka, bapak angkatnya ayam. Ini coba disorot kalau ada baterai. Ini tenggelam, gede banget tuh. Pas pengimaman. Nah ini, silakan yang ada kontak-kontak. Kalau percaya ya dikontakkan aja. Ini nama aslinya. Ini makom aslinya ini, Pak. Semua wali di belakang pengimaman. Di Kalau sana yang ini pengawal-pengawalnya. ini keluarganya. Di antaranya Jagung Umar, Ramidina, Hanapi, Hasan Umar, Dilugoni. Karena yang anak itu 7. Hanapi di kamar, Dilugoni ke Basar di sini. Yang di Palem pasir dulu. Pasir itu Basar ke Basar. Sudah baru apa di Palem. Ini yang Purbaya. Oh, ini kenapa saya urut pakai sebab tanahnya sering hilang, dicolongin. Berarti istrinya nggak dimakamkan di sini ya, Pak? Di sini makam aslinya. Enggak, istrinya beliau nggak di Istrinya sini. nggak di sini. Dimakamkannya di mana? Makamnya di daerah Kidul. Langsung Kidul. Nah, beliau punya anak siapa, Pak? Jagung Umar, Ramidin, Hanapi, Hasan Mumin, Dilugoni, ke Basar. 6. Semua dari Tegal. Ya dari sini semua, tapi yang kelacak cuma 1. Saya Hanapi yang kelacak keturunannya. Si Hanapi mana makamnya di kamar ke Kidul masjid. Sebelah sana Pas ada. asli ininya. Pangeran Purbaya itu keluarga Mataram, berarti kan daerah Mataram apa Jogja ya, mungkin kita kenal Jogja lah ya, Jogja ya. Kemudian dia berada di sana di Pemalang, Tegal itu dalam pengabdiannya, dan terus dia menikah dengan orang di situ. Nah di situ awalnya memang di situ tuh karena ada konflik ya, di mana kerajaan-kerajaan yang Buddha ya itu, dan orang-orang yang tidak suka dengan kerajaan Muslim itu, dia atau kerajaan Islam dia terus merongrong seperti itu. Nah salah satunya adalah anak buahnya Mak Lampir, dan termasuk Mak Lampirnya. Jadi dulu apa yang diajarkan beliau ini di Tegal itu apa, Pak? Beliau mau menangkap namanya pasingsingan, kelincingan. Orang Buddha yang ganggu Keraton Jogja. Gak suka dengan adanya yang waktu itu Alif Lam Mim tadi kekuatan 1000 malah mereka berdua bergurunya menggali cara tongkatnya konang banyak yang dari ulama biasa. Yang di sini. Banyak ini Habib Palakos, Kirin, Habib Hajar. Mana mau kalau Habib kalau itu bukan Bali. Nah itu aslinya ini makomnya. Itu pun ketahuan setelah saya suruh kuncinya. Dulu bilang ke sana, orang mungkin dong di masjidnya di tuan di sana. Kenapa? Saya buktiin, nanti lebih ke sini.
Beb, gimana makan ayam? Tuh, dibilang Ping Maman. Itu yang bobol jendela, itu batanya bata biasa, Mas. Bata yang segini. Harusnya kalau buat wali asli, kan batanya gede. Dibobol jendelanya kanan kiri supaya orang jaro kelihatan. Mau nggak boleh masuk kok cuma pintu truk. Tapi di sini, bobol wetan dulu hari Jumat tahun 2000. Itu batanya bata biasa, Mas. Mesin ini. Bata cilik, jadi bukan bata asli. Jadi ini Mas sama aliran kemudian itu dulu daran tuh sing bangun apa? Sing yang punya hotel Tabuya, Burlis, Kelingan, almarhum. Hotel Tabuya Tegal. Nah, apa yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat semua, Pak? Ya itu sejarahnya begini. Dulu ada jagoan dari Jawa Barat tidak suka adanya kerajaan Islam Sunan, itu Yogyakarta, Sultan Agung. Akhirnya apa? Ganggu dari Banten itu. Namanya Prabu Kian Santang. Enggak, maksudnya apa yang harus Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat tentang sejarah daripada ini? Ya. Untuk akhirnya dari keraton kan nggak terima. Wahai anakku, siapa yang sanggup menangkap Kian Santang yang ngacung eyang? Keluarnya eyang dari keraton itu. Dia noriso nangkep Pejomuli. Ya seperti itu. Bahkan tadi disampaikan ada petilasannya di situ. Ya, ada petilasannya katanya itu gua ada mak lampir, penampakannya mak lampir dan gerandong ya seperti itu. Nah ini ada dua ini. Jadi masuk ke sumur, baru ke timur. Satu lurus, satu ke sana, keraton. Itu buat tempat mak lampir lihat. Iya ini. Sesungguh gua ini dulunya tambang emas. Ini tambang emas. Cuma Anggawana Blakulun tuh tambang emas. Sebelah Kulon Anggawana banyak rumah. Terus Dupun Sawu. Tanahnya Sayuti. Itu penambangan emas dulu di situ. Waktu mereka meletus. Berarti dulu kalah ya mak lampir sama Grandong sama Pangeran Purabaya. Kalah, mereka penasaran sampai kapanpun ganggu. Sekarang juga sering ganggu ke sini. Kalau ada orang juru sini, Oh, sering diganggu. besok tidur bareng, perasaan cakep pedal ini. Sekarang masih ada. Masih ada. Ya dulu waktu kuncinya bukan saya, Kiai Maksum. Sering ngetok, sering ngaton, ningwit awar-awar ngadeg. Mak lampirnya. Iya. Ya katanya sering muncul juga tuh. Ya benar atau tidak alam ya seperti itu, namanya jin kan bisa menyerupai macam-macam. Ya, tapi saya dapat informasi menarik nih dari channel yang lain. Dari channel Kang Muh itu melakukan mediasi. Ya jadi beliau memasukkan atau mediator itu dimasuki oleh Kalagondang. Kita tahu ya Kalagondang kalau di TV kan lucu itu, kemudian senjatanya itu tongkat yang bisa terbang itu ya, seperti itu. Ternyata beliau itu dari bangsa jin. Dari pengakuannya loh ya. Itu bangsa jin. Kalagondang itu kalau kita lihat itu di sejarah dia itu seperti orang tua kamu itu. Kesaktian. Nah, silakan dilihat di channel kamu ya. Kamu penelusuran goib itu. Kamu juga tokoh sakti termasuknya katanya. Yang Bahwa namanya Kalagondang itu. itu termasuk orang atau jin yang dia itu mendukung orang-orang yang muslim yang suka kedamaian. Tetapi mak lampir ini dia punya kesaktian. Ya, kesaktian yang di atas rata-rata lah, cuma dia berbuatnya kurang baik. Ya, dia memiliki pasukan yang banyak dari bangsa jin dan juga bisa sering sekali melakukan propaganda supaya masyarakat itu diadu domba, intinya seperti itulah ya. Nah, kalau kami mengenalnya lampir. seperti mungkin yang dikisahkan di TV-TV itu mungkin ada sedikit banyak itu ada kebenarannya, tapi tidak 100% itu benar seperti itu. Tapi itu ada kebenarannya, ternyata memang itu ada yang namanya lampir. Yang menariknya adalah seorang malampir itu beliau wanita atau laki-laki? Wanita biasa dan manusia biasa yang memiliki rasa cinta pada seseorang yang luar biasa. Ya, manusia itu tidak lain dari salah satu orang yang memiliki kesaktian penjinak harimau seperti itu. Nama aslinya siapa lampir itu? Jangan berurusan dengan dia. Kenapa? Memang kenapa? Banyak perangan. Emang
apa namanya? Hitam. Lampir itu punya nama asli nggak? Nama aslinya siapa? Kok dipanggilnya lampir? Soal itu, saya kurang tahu. Yang jelas, dia dulunya seorang putri. Seorang Cantik. seorang putri tadinya. Ya, dia manusia biasa. Walam ya benar atau tidak, tapi itu salah satunya adalah saling menyukai dengan ya antara lampir dengan orang itu ya. Ya, tetapi mereka tidak disetujui. Dan akhirnya lampir itu dia seorang gadis ya, dan dia merasa sakit hati ya karena cintanya ditolak ya. Bukan karena ditolak tapi karena tidak direstui. Akhirnya dia mengembara. Karena saking rasa cintanya pada orang itu, dia mengembara di gua-gua bertahun-tahun sampai menemukan seseorang, orang yang dianggap gurunya, yang dianggap sebagai guru, dan dia belajar. Sayangnya gurunya ini adalah berilmu hitam ya. Karena rasa cintanya ya, buta karena cinta ya, dan rasa sakitnya itu menutup dirinya ya, bahwa mana baik mana benar, yang penting dia mengikuti ajarannya dan dia menjadi orang yang sakti mandraguna ya. Dia memiliki pancasona, dia memiliki rawa rotek ya. Terus dia turun gunung dan mencari, akhirnya dia menemukan seseorang itu, dan entah kenapa dia menemukan orang itu. Dia mungkin karena perbedaan ya, mungkin karena perbedaan aliran, mereka berdua perang, dan akhirnya sampai sang cowok itu meninggal. Cowoknya meninggal ya karena kalah perang sama lampir. Dan ketika itu Mak Lampir merasa menyesal ya, karena dia cinta tapi telah membunuhnya, seperti itu, membunuh pemuda tadi. Akhirnya dengan kesaktiannya Mak Lampir berbagai macam cara dilakukan ya, kemudian orang itu bisa bangkit kembali, dia bisa hidup kembali. Doalam ya, gimana caranya itu, tapi yang jelas hidup kembali. Tetapi dia hidup sampai membuat Mak Lampir itu harus berjuang, berkorban, sampai membuat dia itu berubah menjadi nenek tua yang tidak cantik lagi, karena keilmuannya itu untuk menghidupkan sang pacar tadi yang dia sukai. Nah, ketika sang pacar itu bangun, dia melihat Mak Lampir itu mungkin berbeda dengan yang bentuk sebelumnya, dan dia tidak mengenali, bahkan membencinya, seperti itu. Nah, Mak Lampir yang merasa sudah berjuang, berkorban demi kehidupannya, merasa tersinggung dan sakit hati. Hanya mereka perang lagi, dan pada akhirnya tidak tahu ceritanya bagaimana. Tetapi Mak Lampir itu semakin menjadi-jadi, semakin marah, semakin tidak manusiawi karena keilmuannya ya. Ilmuannya yang semakin pekat, jadi rasa manusianya itu seolah-olah hilang karena memang kita Emang yang dituju oleh lampir itu apa? oleh jin-jin yang Sudah diliputi tidak baik. golongan hitam. Jadi dia ingin menjadi penguasa hitam gitu. Lampir punya pusaka baik. Ya, ini antara kita Punya. bertiga, kondo ya. Ini kan sejarah pengetahuan, Tapi yang dari cerita dari bangsa manusia itu Karena lampirnya banyak juga yang di penjara. Sampai jadi sekarang di peti, katanya peti emas. itu Lampir itu Oh, itu iya ada. semakin menjadi-jadi, Sampai sekarang. dan pada akhirnya singkat kata, singkat cerita, memang Mak Lampir itu menakuti salah satu senjata, yaitu cambuk ya, cambuk. Kalau dulu amal rasuli itu ya, Ada di sebuah tempat. cambuk itu ternyata memang benar adanya ya. Dan Mak Lampir itu juga sampai sekarang nih konon katanya Mak Lampir itu Di Pulau Jawa. masih tersimpan dalam peti yang dulu dilakukan oleh Ki Ageng Prayogo Gua. dengan Sunan Kudus ya, yang sudah membuat Awalnya manusia biasa ya? Mak Lampir di dalam peti Gua di itu letaknya di sebuah tempat gunung seperti apa? ya.
gunung berbuat ya, tertimbun di sana. Perbukitan. Ya, dalam Oh, gua itu ada di penelusuran perbukitan. gaib yang dilakukan Kang Mun itu Oh, di mediatornya gunung mengatakan berarti seperti itu. Ya, yang notabene katanya itu adalah Kala Gondang. ya. Apakah manusia Ya, zaman cambuknya sekarang masih ada tersimpan yang dan kenal situ? juga mak lampir masih tersimpan di Oh, sana. sama sekali nggak ada Karena jamang memang manusia itu sampai petinya ini berarti ya? itu terbuat dari pakunya paku Oh, emas. iya. Seperti itu. Nah, tetapi ini juga apa ya, bukan berarti kita percaya 100%, tapi itulah pengetahuan. Kenapa setelah saya telusuri lagi, ada salah satu channel yang mengatakan bahwa mak lampir itu berada di kawasan Yogyakarta ya, Yogyakarta. Ini mungkin ada hubungannya. Karena apa? Karena orang yang dulu itu menumpas atau menaklukkan mak lampir itu orang dari Mataram. Berarti dari Jogja ya, dari Jogja. Mataram, saya katakan di Jogja karena Mataram Islamnya. Ini kan Mataram yang Islamnya itu di Jogja, berarti kan. Kemudian gunung yang di sana terkenal Gunung Merapi kan. Gunung Merapi. Jadi mungkin kenapa ketika film mak lampir itu diambil dari Gunung Merapi, mungkin bisa jadi di situ walam bisa wak. Nah, keterangan dari Kala Gondang tadi bahwa orang mak lampir itu masih di sana tersimpan. Tetapi dulu ingat kita yang namanya Mbah Marijan yang sebagai juru kuncen Gunung Merapi, bahwa beliau mengatakan itu mak lampir sudah keluar ya, dan beliau menyusun strategi. Dia juga memiliki kekuasaan di daerah gunung itu, Gunung Merapi ya, seperti itu. Wa'lam bisawab ya, kita tidak tahu, tetapi itulah pengetahuan dan tersinggungnya. Ya, itulah pengetahuan supaya kita tahu sejarah. Dan ada satu yang menarik, di mana dulu itu orang-orang mencari ilmu yang luar biasa. Ada yang aliran hitam dan ada aliran putih ya, sampai sekarang menjadi sebuah legenda yang luar biasa ya, tidak usang dimakan tahun, tidak usang dimakan masa. Nah, salah satu yang saya kutip adalah nggak saya kutip nanti tidak dikatakan apa ya, copyright ya. Jadi ilmu putih yang memang cukup disegani masa lalu itu adalah Nur Alif. Ini saya juga coba lacak bagaimana misteri tentang keilmuan itu ya. Nur Alif ya, dari salah satu ilmu yang cukup disegani oleh dari bangsa apa namanya, jin-jin kafir itu ya, Nur Alif. Nah, Alif itu adalah salah satu huruf di Hamzaiyah ya, huruf yang biasa kita baca di juz amma ya. Ya, kalau kita anak-anak ya, di Quran itu kalau kita lihat apa namanya, surat pertama di dalam Al-Quran ketika kita buka itu kan Alhamdulillahirabbil alamin ya kan ya. Di situ hurufnya apa namanya adalah alif. Saya mencari referensi juga dari channelnya Bapak Profesor yang luar biasa di Indramayu, Bapak Profesor Buya Syakur ya. Semoga beliau sehat selalu di sana, dan terima kasih atas ilmunya. Beliau mengutip tentang masalah Alhamdulillah. Jadi pendek kata, beliau pembahasannya tentang masalah ini. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka peganglah, atau kita itu menjalani, atau kita itu cukup memiliki aturan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah itu kita akan selamat dunia akhirat. Ya, kalau misalkan Al-Quran itu terlalu banyak, ya udahlah satu surat wes, ya satu surat. Kalau satu surat itu mungkin terlalu banyak, ya udah satu kalimat atau satu ayat, ya. Ayat yang pertama aja, ya kita pelajar, ya beliau menyampaikan tentang masalah huruf pertama alif dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di situ alhamdulillah, bahwa segala puji bagi Allah. Kalimat sekali lagi, segala puji bagi Allah.
namanya muji itu bagaimana ya? Ya seperti itu ketika menyanjung ya. Jadi segala puji hanya bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak layak atau manusia itu tidak semua pujian itu hanya bagi Allah, tidak layak manusia mendapatkan pujian. Ya seperti itu. Dari pembahasannya silakan dibuka di channelnya beliau. Khawatir nanti saya salah menyampaikan ya. Ya dari channelnya Buya Syakur ya. Itu pada intinya di situ kita itu hati-hati ketika itu kita itu melakukan kebaikan pada orang. Karena dari sana itu kadang-kadang kita undat-undat caranya. Ngomong-ngomong ya ibaratnya aku untuk wah aku isongnya kenal sopo gara-gara aku seperti itu. Jadi merasa kita itu punya harga diri, pengen dihormati. Jadi segala kebaikan kita omong-omongin gitu, itu jadi menjadikan kita itu seolah-olah pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati ya seperti itu. Lebih parah lagi kalau udah gila hormat, gila jabatan, gila hormat itu, gila kehormatan itu bahaya, udah sakit seperti itu. Nggak dihormati ya soal dia itu gimana nusu-nusu, hati-hati. Karena kehormatan pujian itu hanya untuk Allah SWT. Jangan sampai kita itu pahalanya itu hanya didapatkan ketika di dunia, ketika melakukan kebaikan terus kita dipuji, selesai di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Berpakaian bagus, dandan bagus, ya kan pengen supaya dipuji atau bagaimana, ya kan seperti itu. Nah upayakan, makanya kalau kita puji jangan terlalu dan kalau kita melakukan sesuatu nggak usahlah mengharap pujian, apa adanya saja ya, apa adanya saja gitu kan. Karena hati-hati, orang dipuji itu bisa menjadikan penyakit ya, menjadikan penyakit, nanti bisa-bisa jadi sombong. Dan yang kedua, tidak ada nilai akhirat nanti seperti itu ya. Oke. Kembali ke masalah yang awal. Kang Ujang Bustami sekarang sudah merambah di Kabupaten Tegal. Ini berarti sebentar lagi mungkin sampai Semarang, sebentar lagi mungkin sampai Jawa Timur. Maka tercapailah sudah dari video pertama saya mengupload tentang Kang Ujang Bustami, yaitu permintaan dari channel lengkap bahwa di Jawa Timur itu banyak sekali dukun santet katanya, wa'alam ya. Itu Kang Ujang pengennya ke sana, bahkan ke seluruh Indonesia bisa keliling, wa'alam bisawab. Tapi saya lihat dengan kemunculan Kang Ujang ini, sekarang ini banyak sekali postingan-postingan ya, youtuber-youtuber yang bergerak di dunia yang sama. Salah satunya Mas Gunawan. Channelnya Mas Gunawan di daerah Banyumas itu sekarang juga mulai merambah ke mendatangi orang-orang yang dukun santet seperti itu. Ada yang karena memang sengaja dipanggil ya, ada yang memang dia datangi. Ini mau tidak mau itu harus berhadapan dengan mereka ya. Ya wa'lam lah ya. Moga-moga kita tidak sampai seperti itu. Kemudian jelas yang di Jawa Timur Kang Ujang, Gus Idris ya, jelas ini sekarang sudah memiliki padepokan yang memang itu memiliki santri banyak dari mana-mana sering datang ya untuk belajar ilmu hikmah di sana. Ya karena memang ilmu hikmah yang dilakukan Kang Ujang ini luar biasa, memiliki efek dampak yang luar biasa ya. Ya. Nah, saya juga merasakan hal itu ya, dampaknya secara langsung maupun tidak langsung berimbas. Kemudian ada lagi channel Kang Muh ini juga luar biasa bagus, dia penelusuran itu dia menggali sejarah dari seperti dunia lain modelnya ya. Dia mengangkat sejarah-sejarah situs-situs dari melalui mediasi. Kemudian dari Jawa Timur itu ada Kisah Muroso juga, itu kan dari mulai penarikan keris, kemudian dia beberapa mengunjungi petilasan. Nah sekarang Gus Idris juga kemarin dapat permintaan untuk penarikan keris itu, meskipun dia tidak biasa menggunakan itu. Tapi kemarin karena permintaan diminta untuk mengambil keris yang notabene keris itu cukup berharga katanya, dan itu kan tidak bisa diambil kalau misalkan dengan kasat mata, tapi menggunakan perantara atau menggunakan mediator. Dan sudah silakan buka di channel Kang Gus Idris ya, untuk penarikan keris. Kalau yang lebih banyak itu dari Kisah Muroso ya, channel Kisah Muroso itu banyak sekali dia penarikan keris dari mana-mana ya. Jadi yang suka keris ya, pengen modif bagaimana, yang tahun berapa mungkin
beliau pakarnya ya, termasuk membuka mata batin ya, gitu seperti itu. Dan masih banyak lagi sepertinya. Contohnya adalah dari Kalimantan. Kalau nggak Kalimantan, Sulawesi ya, Sulawesi. Itu dari channelnya apa namanya, Ruqyah Aswaja ya, Ruqyah Aswaja. Bahkan beliau menyampaikan bahwa dulu itu model-model ilmu hikmah yang dilakukan seperti Kang Ujang, terus Gus Idris ini itu dilakukan awalnya oleh kelompok mereka ya, Ruqyah Aswaja itu seperti itu. Ya, kemudian ada lagi dari Gus Muhammad siapa namanya yang di Banjarnegara itu, Muhammad, saya tuh lupa ya, salah pasti namanya tuh ya. Beliau juga kemarin buka-buka buku tentang masalah kitab-kitab ya, bagaimana itu kitab sihir atau kitab apa itu, mana yang sekiranya itu memang beraliran hitam namanya beraliran putih ya. Dan beliau juga ahli ruqyah juga ya. Jadi banyak channel-channel yang memang mengupas masalah ini, dan kita dari channel-channel itu bisa belajar. Kita mengambil benang merahnya, kita mengambil pengetahuannya, kita mengambil ilmunya, dan nanti apa yang kita lakukan terserah kita. Apa yang menjadi tes kita, apa yang menjadi cita-cita kita, seperti itu. Bukan semuanya harus dilakukan, tetapi apa yang kita mau ya. Syukur-syukur temuilah itu orang-orangnya, misalkan yang sekiranya Anda suka, datangi seperti itu dan konsultasi ya. Silakan datang ke mereka untuk menuntut ilmu seperti itu, nggak ada salahnya kan. Tapi dengan channel saya ini, harapan saya bisa membuka pemahaman anak-anak semuanya, karena Anda rata-rata sudah dewasa ya. Jadi inilah pengetahuan agar kita tidak hanya di bangku sekolahan, apalagi sekarang nggak di bangku sekolahan, hanya di depan HP ya kan, hanya Anda itu di rumah ya kan, lagi liburan juga ya. Ini pengetahuan, silakan Anda buka wawasan Anda karena Anda sudah dewasa. Apa-apa yang sekiranya belum Anda tahu jadi tahu. Kemudian cari sumbernya yang benar-benar valid gitu ya. Tadi saya sudah mengawali dari mulai Mak Lampir ya, dari mulai Kang Ujang gitu kan, santet grandong ya, macam-macam ya. Ya, ini adalah pengetahuan yang jarang kita dapatkan di bangku sekolahan. Bahkan ketika kita belajar sejarah aja itu kan kita hanya sejarah nasional begitu ya, yang lain-lainnya nggak ada. Padahal ingat, ilmunya Gusti Allah itu kalau misalkan kita ibaratkan itu lautan yang luas itu, kita itu hanya tahu setetes saja, setetesnya. Yang dimaksud Gusti Allah setetes untuk kita ini, seberapa besar kita tidak tahu. Setetes saja seberapa besar. Bayangkan coba ilmu yang kita dapatkan. Saya sendiri merasa bodoh ya. Saya sendiri begitu melihat pengetahuan banyak hal seperti ini, saya merasa banyak sekali kekurangan saya. Makanya ketika saya nge-vlog begini, termotivasi untuk belajar kayak gini, belajar kitab, oh ya, pengobatan Nabi seperti apa. Saya belajar lagi. Begitu, dengan begini saya belajar dan juga saya menyampaikan. Karena kalau tidak saya sampaikan, nanti jenuh pengetahuannya, karena tidak ada orientasi untuk menyampaikan seperti itu. Jadi kita berbagi di sini kan share apa adanya. Misalkan ada yang salah di komentar saja ya, kemudian ya namanya manusia lah ya kan, wajar. Saya juga bukan berarti saya benar ya, tidak. Inggris ini kan kita berkreativitas saja. Apa sih yang bisa kita sampaikan untuk saling menyampaikan? Kita kan bertugas menyampaikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab, mana yang baik, mana yang benar gitu kan, dengan cara yang kita lakukan ya, dengan cara yang sabar begitu kan, seperti itu. Kalau begini diterima syukur, orang ya wes kan begitu ya. Yang penting subscribe ya, abang-abang pojok kiri pojok kanan bawah, abang-abang pencet chat terus di share konco-koncone ya. Kalau ya wes silakan lihat sedikit bagaimana cuplikan videonya sedikit aja ya. Semoga dapat manfaat dari sini, dan ingat dimanapun adalah sekolahan dan kapanpun adalah jam pelajaran dan siapapun adalah guru kita. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngajak Abah di depan beliau ini untuk sholawat Nabi bareng, Pak. Monggo. Temenin saya ya, Pak ya. Surat belajar ya. Biar sholawat, nanti sholawat saya yang itu bersama-sama, biar semua di sini sholawat bareng ya, Pak. Jadi sahabat, saya mau ngajak semua yang hadir di sini untuk sholawat bareng di samping makam beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Matur suwun Bah atas bincang-bincangnya, matur suwun. Sahabat, ini adalah Pangeran Purubaya, Pak. Purubaya adalah seorang pangeran yang berada di Kabupaten Tegal, ya, Pak. Iya. Nah, itu adalah beliau adalah pejuang Islam yang sangat luar biasa. Jadi begitu, kita jangan pernah melupakan sejarah orang-orang terdahulu. Bahwasanya orang-orang terdahulu adalah orang hebat yang selalu mengajak-ajak untuk kebaikan dan juga menyebarkan agama Islam dengan rahmatan lil alamin dan dengan mau'izah dan mau'izatul hasanah, dengan cara-cara yang baik dan akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bahwasanya beliau adalah orang yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar diakui santrinya minimal, sahabat. Dan kita berharap kedak mudah-mudahan yaumul kiamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.